Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada video kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat tatap muka dalam video kali ini. Insyaallah pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir pada Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat ke-1 sampai ke-17. Marilah kita simak dulu bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke-17. Bagi teman-teman silakan buka Al-Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Setelah kita membaca ayat suci Al-Qurannya, marilah kita simak pembahasan tafsir Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ke-17. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan, saya akan memberitahu bahwa pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagian yang tidak sempat saya sampaikan dalam kelas terbatas pada saat kuliah tafsir ayat hukum pada bagian presentasi kelompok saya. Nah, berlanjut pada ayat ke-9 dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, fadzalika yauma izi yaumun asir. Maka pada waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Kata asir berasal dari kata usr yang memiliki arti kesulitan yang besar, menggambarkan ayat yang sebelumnya bahwa situasi pada hari itu bagi semua makhluk hidup tak ada kemudahan sedikit pun yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir. Lalu pada ayat ke-10, alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir tidaklah mudah, mengandung isyarat bahwa walaupun situasi ketika itu sangat sulit, dari celah-celah kesulitannya dapat ditemukan kemudahan-kemudahan untuk orang-orang mukmin yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat ke-11, zarni wa man khalaqtu wahida, biarlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah ciptakannya sendiri. Dimulai pada ayat ke-11 sampai 30 ini jelaskan mengenai seorang tokoh musyrik yang bernama Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Dalam tafsir Tabarani telah tertarik untuk memeluk agama Islam disebabkan kekagumannya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi beliau dirayu oleh Abu Jahal untuk menghalanginya dan dengan cara meyakinkan Walid bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kata zarni dalam ayat ini berasal dari kata wazara yang berarti memutuskan dan meninggalkan, berbentuk fi'il mudhari dan fi'il amr, bermakna ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran,
yang berarti dipertegas bahwa ancaman tersebut benar-benar akan terlaksana dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata wahida berasal dari kata wahada yang berarti tidak terbilang atau awal dari bilangan itu sendiri. Kata ini dikaitkan dengan man khalaqtu, yang telah aku ciptakan. Berarti bahwa biarlah Allah menghadapi siapa yang Allah ciptakan sendiri dalam kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya pada ayat ke-12, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan aneka ragam anugerah kepada Al-Walid dalam ayat ini, yakni adalah harta benda yang banyak. Kemudian pada ayat ke-13-nya, anak-anak yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan selalu bersama Al-Walid. Kemudian pada ayat ke-14 sampai ke-17 pun diungkapkan bahwa akan ada ancaman akibat ulahnya mengingkari sesuatu yang diketahui kebenarannya karena kaumnya, atau mengikuti dorongan ambisinya mendapatkan kedudukan dan harta yang lebih banyak. Pada saat ditutupnya sangkakala, orang-orang yang seperti dia merupakan kufur inad yang akan mendapatkan kesulitan karena telah mengingkari walaupun telah mengetahui kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Walid kaya akan harta. Kata mamduda berasal dari kata mamada, berarti penambahan, yang kemudian secara majas diartikan sebagai tarikan, karena dengan menarik sesuatu ia dapat bertambah-tambah. Para ulama tafsir mengartikan kata tersebut memanjangkan dan terbentang luas dan tak terputus-putus terus berkembang. Bagaimana tidak, Al-Walid ini setelah dikaruniai anak-anak yang selalu bersama dia sesuai dengan firman Allah dalam ayat selanjutnya, wa banina suhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dia. Kata suhuda berasal dari kata syahida yang berarti menghadiri atau menyaksikan sesuatu dengan mata kepala atau mata hatinya. Makna kata tersebut dalam ayat ini berarti selalu hadir dan disaksikan oleh orang tua serta keluarga anak-anak tersebut. Ungkapan bahwa kekayaan atau kecukupan yang mereka nikmati sehingga anak-anak itu tak perlu berpayah-payah meninggalkan kampung halaman mereka untuk mendapatkan nafkah. Mereka hanya menyaksikan dan menghadiri upacara-upacara penting karena mereka adalah orang-orang yang terpandang di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya pada ayat ke-14, wa mahattu lahu tamhida, dan aku lampangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kata tamhida berasal dari kata mahada yang berarti mempersiapkan. Dalam ayat ini mengungkapkan kelapangan dalam harta benda dan ketinggian dalam kedudukan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Al-Walid, bukannya disyukuri malah membangkang, sehingga secara langsung Allah menegaskan bahwa takkan Allah tambahkan nikmatku kepadanya karena sesungguhnya dia telah menantang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Selanjutnya pada ayat ke-15, summa yatamau an azid, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Kata summa pada ayat ini berarti bahwa jauhnya harapan dengan kenyataan. Betapa banyak orang yang durhaka lagi menantang kebenaran agama, sementara mereka bergelimang dalam kenikmatan dunia. Salah satunya adalah Al-Walid. Nah, selanjutnya pada ayat ke-16, kalla innahu kana li ayatina anida, sekali-kali tidak akan aku tambahkan karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Al-Quran adalah ayat yang harus dipahami guna mengantar pada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan penyesuaian diri dengan hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya. Al-Walid, Abu Jahal dan lain-lain adalah orang yang mengetahui bahwa betapa indahnya susunan redaksi Al-Quran. Namun mereka anida, berasal dari kata anada, berarti mengetahui kebenaran namun menolaknya. Pada ayat ke-17, sa'urhiquhu sa'uda, Allah akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Para ulama menjadikan ayat ke-17 ini sebagai penjelasan sanksi yang akan diperoleh orang-orang yang anida seperti Al-Walid dan Abu Jahal.
Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa karena ia bersikeras menolak Al-Qur'an sebagai firman Allah, maka Allah akan membebaninya dengan pendakian yang membahayakan. Tasauda yang berarti naik meninggi atau sulit didaki. Menurut pakar bahasa Ibnu Mazhur, memahami ayat ini sebagai ungkapan yang berarti kesulitan-kesulitan yang tidak mampu dipikul oleh seseorang. Dipahami dari kata ada yang berartinya meninggi karena mendaki lebih sulit dibandingkan dengan menurun. Itulah teman-teman hasil dari presentasi dari tafsir ayat hukum Al-Quran Surat Al-Mudathir ayat ke-1 sampai ke-17. Semoga penonton yang sudah menonton sampai akhir ini dapat mengambil pelajaran yang berharga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.